Saat Yu Daoseng datang dengan cepat, di gunung tinggi tempat para iblis itu tinggal, iblis yang tak terhitung jumlahnya berdiri di aula, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Di aula utama, itu adalah Fatih dengan senyum sederhana dan jujur, menepuk dadanya untuk meyakinkan Kaisar Iblis. Jangan khawatir, Lord Demon Emperor, Yu Daoseng dan saya masih memiliki beberapa persahabatan. Selama dia melihat saya bekerja untuk Lord Demon Emperor, dia pasti akan bergabung dengan kami. Anak ini Yu Daoseng sangat cakap. Jika bukan karena sifatnya yang eksentrik dan ketidaktahuannya dalam melakukan sesuatu sesuai dengan akal sehatnya, mungkin penguasa cahaya akan mempercayakannya dengan tanggung jawab yang berat. Saya dapat meyakinkan Kaisar Iblis bahwa Anda mendapatkan Yu Daoseng, yang berarti setengah dari perang telah stabil. Setengah sisanya tergantung pada apakah bawahan Kaisar Iblis cukup kuat. Raja Iblis mengangguk tanpa suara. Kelompok binatang iblis yang hadir tercengang. Di masa lalu, seseorang yang akan membunuh dan melampiaskan kebenciannya di setiap kesempatan tidak akan membiarkan orang lain mengatakan kata-kata besar seperti itu di depannya. Terutama bualan dan pujian semacam ini. Biasanya ketika kalimat kedua diucapkan, Kaisar Iblis akan menamparnya kembali. Apa yang terjadi dengan Raja Iblis hari ini? Untuk benar-benar memaafkan manusia dan membual tentang manusia lain begitu banyak di depannya? Ini hampir menginjak-injak semua garis bawah Kaisar Iblis sekali. Dan itu adalah menginjak-injak tanpa wajah. Mengapa Kaisar Iblis tidak marah? Apa yang kamu pikirkan? Lord Demon Emperor tidak pernah memandang rendah manusia. Apakah kamu ingat terakhir kali seorang pria mengatakan tentang kelebihan manusia? Lord Demon Emperor tidak marah, tetapi kuburan pria itu tingginya hampir 5 kaki sekarang. Baik, aku mengerti ketika kamu mengatakan itu. Lord Demon Emperor sangat marah, jadi dia tidak marah. Kamu bisa tercerahkan, tunggu saja, hanya manusia ini, dia tidak akan hidup lama. Dalam spekulasi sekelompok jenderal sihir, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Fatih juga selesai berbicara, dan kemudian berdiri di samping dan menunggu dengan tenang. Keheningan di seluruh aula agak menakutkan. Para jenderal iblis sedang menunggu Raja Iblis mengamuk, dan kemudian mereka dapat menunjukkan kesetiaan mereka. Hanya ada suara angin dan hujan, dan setelah keheningan singkat, penguasa iblis merasa bahwa keheningan itu sedikit membosankan. Aku hanya berdeham dan hendak berbicara. Sekelompok jenderal iblis bergegas menuju pria gemuk itu, masing-masing dengan wajah ganas. Ayo. Berani mengatakan hal-hal bodoh ini di depan Kaisar Iblis, dan kamu akan dikubur dengan kebodohanmu. Ras iblisku adalah ras No. 1 di dunia, dan kalian berdua bukanlah ras manusia. Pria gendut itu juga bodoh. Bagaimana situasinya? Tiba-tiba, ini bukan plot yang bagus. Fatih tanpa sadar ingin mundur, tetapi begitu dia mundur selangkah, dengusan dingin muncul di benaknya. Pensiun apa? Hanya orang-orang yang sekuat penguasa cahaya yang layak ditakuti dan dihormati. Semut-semut ini. Lihat aku menamparkan mereka semua sampai mati. Fatih tiba-tiba merasa lega. Di hadapan begitu banyak jenderal iblis, tanpa rasa takut sedikit pun, dia mengepalkan tinjunya, dan ketika dia ingin bertarung sampai mati dengan orang-orang ini, punggung Kaisar Iblis yang murah hati muncul di hadapan Fatih. Gulungan. Sebuah kata meledak, berubah menjadi gelombang udara, dan mendorong semua orang di depannya menjauh, dan kemudian dia berbalik untuk melihat Fatih. Bawahan saya lalai dalam disiplin, dan saya pasti akan memperhatikan di masa depan. Fatih terlihat tidak berdaya sekarang. Dia akhirnya mendapat kesempatan untuk bergerak. Tetapi dia tidak berharap itu menghilang seperti ini. Dari sudut pandang Fatih, reaksi Demon Sovereign hanyalah reaksi biasa. Lagi pula, dia juga orang yang menyerah. Jika dia ingin menyerap tenaga lawan, setidaknya dia harus dibiarkan hidup. Tapi Kaisar Iblis tidak berpikir begitu. Orang ini, tidak, tepatnya, binatang buas ini, darah di tubuhnya terlalu kuat, begitu kuat hingga rasanya tercekik. Saya tidak tahu garis kekuatan mana yang muncul di sini, memainkan dunia. Jika ini lelucon, saya khawatir itu akan dihapus dalam sekejap. Sekelompok jenderal iblis berhasil memperlambat dan buru-buru berlutut di tanah dengan ekspresi nyeri di wajah mereka. Penguasa iblis tidak pernah melindungi siapapun. Hari ini adalah pertama kalinya, dan yang melindungi adalah manusia. Untuk sesaat, pikiran mereka kosong, dan tidak ada yang tersisa. Kaisar Iblis berbicara setelah keheningan singkat. Saya pikir apa yang dia katakan masuk akal. Setan kita memang kurang dalam perencanaan, dan kita membutuhkan seseorang yang pandai dalam hal ini untuk merencanakan. Dan dalam hal rencana dan taktik, ras manusia adalah pilihan terbaik. Keberatan apa yang Anda miliki? Sekelompok iblis mengangguk lagi dan lagi, tidak berani menolak kata-kata Kaisar Iblis, dan mengangguk lagi dan lagi. Ya, Tuan Kaisar Iblis benar. Ini kebodohan bawahan. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Kaisar Iblis. Bawahan harus dikutuk. Setelah serangkaian permintaan maaf, Kaisar Iblis kembali ke singgasananya, menyeret dagunya dengan satu tangan, masih acuh tak acuh seperti sebelumnya. Fatih, katakan padaku,
rekor apa yang dimiliki pria ini yang sangat pantas kamu hormati? Pria gemuk itu tersenyum naif, matanya menghina. Saya tidak mempelajari hal-hal ini. Ketika Anda melihatnya, Anda secara alami akan mengerti. Setelah berbicara, pria gemuk itu juga menutup mulutnya. Kaisar Iblis yang duduk di atas tahta ketakutan. Napas yang dia tangkap kemarin, dia telah mengirim orang ke silsilah untuk menyelidiki satu persatu. Selama dia mengkonfirmasi klan iblis mana yang dimiliki orang di depannya, dia akan setia di tempat. Napas dari klan iblis manapun adalah unik. Lemak memiliki bau seperti itu. Kaisar Iblis telah mencari ratusan cabang dari generasinya, tetapi dia belum menemukan bau yang relevan. Satu-satunya penjelasan adalah untuk melihat lebih jauh. Pada saat itu, Demon Rache masih merupakan pembangkit tenaga listrik mutlak, penguasa satu sisi. Kemudian dia menemukan cabang tempat nafas ini berasal. Itu membuktikan bahwa dia berasal dari ras iblis yang lebih tua dan lebih kuat. Di dalam Demon Rache, mereka selalu berbicara dengan kekuatan. Fatih belum mengetahui semua ini. Dia hanya memegang tangannya dan menunggu Yu Daoseng datang. Tiba-tiba, di tirai hujan di luar, seseorang tiba-tiba menerobos, datang ke tengah para jenderal iblis, dan menatap Kaisar Iblis di atas. Yu Daoseng, aku datang ke sini untuk bertemu Kaisar Iblis. Penguasa iblis memandang Yu Daoseng, dan saat dia memasuki aula, Yu Daoseng menepuk-nepuk hujan dari tubuhnya, dan energi spiritualnya diaktifkan, dan rambut hitamnya bergerak dengan angin, yang agak seperti ahli dalam dunia. Mata Raja Iblis berbinar. Kamu adalah Yu Daoseng? Benar saja, reputasimu memang layak. Kata-kata Kaisar Iblis membuat semua jenderal iblis yang hadir tercengang. Bagaimana situasinya? Apa yang terjadi dengan Kaisar Iblis hari ini? Dia benar-benar memuji manusia. Jelas, mereka tidak mengharapkan apa yang terjadi pada Kaisar Iblis. Saat Yu Daoseng duduk, mata semua jenderal iblis tertuju padanya. Fatih datang ke Yu Daoseng, mengulurkan tangan dan menepuk punggungnya. Aku tahu kamu tidak akan mau tinggal di kuil penguasa cahaya. Ini penguasa iblis. Ayo, tunjukkan bakatmu sedikit.